Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Matematika dan Statistika sebagai sarana berpikir ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas filsafat ilmu, yang beranggotakan 1. Endah Lestari, 2. Ana Safitri, 3. Sinta Mei, 4. Habibah Salma, 5. Afrian Chandra, 6. Fistan Naufal, 7. Iin Naulia, 8. Marneta, 9. Miftahul Hadi, 10. Aulia Cindika, 11. Aryani Lohwati. Kemudian untuk pembahasannya, berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu dan akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dari Surya Sumantri 2007. Sedangkan menurut Soundtrack dalam Rahmawati 2014, berpikir adalah manipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi dalam memori. Ini sering dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar, dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Menurut Rahmawati 2014, halaman 15. Oleh karena itu, proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan diperlukan sarana tertentu yang disebut dengan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Menurut Bahtiar 2012, sarana berpikir ilmiah digunakan sebagai alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode-metode ilmiah. Sarana berpikir ilmiah mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuan. Sarana berpikir ilmiah memiliki fungsi untuk membantu proses metode ilmiah, baik secara deduktif maupun secara induktif. Menurut Surya Sumantri 2007. Kemudian penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal mempunyai banyak kelemahan karena tidak semua pernyataan dapat dilambangkan dengan bahasa. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka digunakanlah sarana matematika. Menurut Surya Sumantri, matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kubur atau penkubur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Matematika mempunyai sifat yang jelas, spesifik, dan informatif dengan tidak menimbulkan konotasi yang bersifat emosional, tidak memiliki arti majemuk, dan kuantitatif. Pengertian matematika sangat sulit didefinisikan secara akurat. Pada umumnya, orang awam hanya akrab dengan satu cabang matematika elementer yang disebut dengan aritmatika atau ilmu hitung yang secara informal dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang berbagai bilangan yang bisa langsung diperoleh melalui beberapa operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Pada adab ini, matematika masih menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian aktivitas manusia. Baik mulai dari matematika yang sederhana, yakni proses perhitungan 1, 2, 3, maupun yang sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan hampir semuanya telah menggunakan ilmu matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistika. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Terdapat 3 aliran dalam filsafat matematika, yaitu filsafat logistik, infusionis, dan formalis. Tokoh yang berperan dalam aliran filsafat logistik adalah Immanuel Kant dan Gottlob Frege. Menurut Immanuel Kant, matematika merupakan pengetahuan yang bersifat sintetik a priori atau eksistensi matematika tergantung dari panca indera. Sedangkan menurut Gottlob Frege, matematika merupakan pengetahuan logistik atau cara berpikir logis, salah satunya atau benarnya dapat ditentukan.
Tokoh yang berperan dalam aliran filsafat influensionis adalah Bernard Russell, Wienhed, dan Jan Brouwer. Menurut Bernard Russell dan Wienhed, seluruh matematika dapat direduksi ke dalam proporsi-proporsi logika. Sedangkan menurut Jan Brouwer, matematika merupakan pengetahuan influenis atau influsi murni yang berhitung, merupakan titik tolak tentang matematika bilangan. Tokoh yang berperan dalam aliran filsafat formalis adalah David Hilbert. Menurutnya banyak masalah di bidang logika yang tidak dapat dihubungkan dengan matematika, dan matematika merupakan pengetahuan tentang struktur formal dan lambang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anna Savitri, yaitu matematika dan filsafat mempunyai sejarah keterikatan satu dengan yang lainnya. Sejak zaman Yunani kuno, matematika di samping merupakan sumber dan inspirasi bagi para filsuf. Metodenya juga banyak diadopsi untuk mendeskripsikan pemikiran filsafat. Banyak matematikawan yang sekaligus sebagai seorang filsuf, misalnya Descartes, Leibniz, Bolzano, Dedekind, Frege, Bauer, Hilbert, dan lainnya. Pada abad terakhir, di mana logika yang merupakan kajian sekaligus pondasi matematika menjadi bahan kajian yang penting baik oleh para matematikawan maupun oleh para filsuf. Logika matematika mempunyai peranan hingga sampai era filsafat kontemporer, di mana banyak para filsuf kemudian mempelajari logika. Secara etimologi, statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau state dalam bahasa Inggris. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Arti kata statistik saat ini hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja. Secara terminologi, statistik mengandung berbagai macam pengertian, yaitu data statistik, kegiatan statistik atau perstatistikan atau penstatistikan, metode statistik, dan ilmu statistik. Jadi statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan atau penganalisiannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Sumantri 2003 banding 225. Statistika harus mendapat tempat yang sejajar dengan matematika agar keseimbangan berpikir deduktif dan induktif yang merupakan ciri dari berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan baik. Orang yang ingin mampu melaksanakan kegiatan ilmiah dengan baik tidak boleh memandang sebelah mata terhadap statistika. Penguasaan statistika sangat diperlukan bagi orang-orang yang akan menarik kesimpulan dengan sah. Statistika harus dipandang sejajar dengan matematika. Kalau matematika merupakan sarana berpikir deduktif, maka orang dapat menggunakan statistika untuk berpikir induktif. Matematika dan statistika sama-sama diperlukan untuk menunjang kegiatan ilmiah yang benar sehingga akan menghasilkan suatu pengetahuan yang benar pula. Surya Sumantri 2003 banding 225. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Sejarah perkembangan statistika dimulai oleh Abraham Demoivre tahun 1667 sampai 1754 yang mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Pada tahun 1757, Thomas Simpson tahun 1975 menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre Simon de Laplace tahun 1747 sampai 1827 mengembangkan konsep De Moivre dan Simpson lebih lanjut dan menemukan distribusi normal.
Distribusi lain yang tidak berupa kurva normal selanjutnya ditemukan oleh Francis Galton tahun 1822 sampai 1911 dan Carl Pearson tahun 1857 sampai 1936. Carl Friedrich Gauss tahun 1777 sampai 1855 selanjutnya mengembangkan teknik kuadrat terkecil simpangan baku dan galet baku untuk rata-rata. Pearson mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, C-kuadrat, analisis statistik. William Shirley Gosset mengembangkan konsep tentang pengambilan contoh. Ronald Aylmer Fisher tahun 1890 sampai 1962 mengembangkan desain eksperimen, analisis varians dan covariance, distribusi Z, distribusi T, uji signifikan, dan teori perkiraan. Menurut Kasmat tahun 1990, statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan fakta, pengelolaan, dan menganalisaan, penaksiran, simpulan, dan pembuatan keputusan. Statistika digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan dalam suatu bidang keilmuan. Maka, dengan menggunakan prinsip statistika, masalah keilmuan dapat diselesaikan. Suatu ilmu dapat didefinisikan dengan sederhana melalui pengujian statistika, dan semua pernyataan keilmuan dapat dinyatakan secara faktual. Dengan melakukan pengujian melalui prosedur pengumpulan fakta yang relevan dengan rumusan hipotesis yang terkandung fakta-fakta empiris, maka hipotesis itu diterima keabsahan sebagai kebenaran, tetapi dapat juga sebaliknya. Statistika menggunakan cara berpikir induktif. Dalam penalaran induktif, meskipun premisnya benar dan prosedur penarikan kesimpulannya sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar. Statistika memberikan jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Logika induktif merupakan sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Logika ini sering disebut dengan logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dengan kenyataan. Oleh karena itu, kesimpulan hanyalah kebolehjadian. Dalam arti, selama kesimpulan itu tidak ada bukti yang menyangkalnya, maka kesimpulan itu benar. Logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekedar tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan dan kesimpulannya mungkin benar, mungkin juga salah. Maka kesimpulan yang ditarik secara induktif dapat saja salah meskipun premis yang dipakainya adalah benar dan penalaran induktifnya adalah sah. Namun dapat saja kesimpulannya salah. Sebab logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekedar tingkat peluang. Penarikan kesimpulan secara induktif menghadapkan seseorang kepada penyesuaian permasalahan mengenai banyak kasus yang harus dramatis sampai kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Statistika beragam dalam tahap metode keilmuan, diantaranya statistika dapat mengumpulkan secara terperinci tentang analisis mana yang akan digunakan dalam observasi dan tafsiran apa yang akan dihasilkan dari observasi tersebut. Statistika juga dapat membantu dalam mengklasifikasikan, mengintisarikan, dan menyajikan hasil observasi dalam bentuk yang dapat dipahami dan memudahkan dalam mengembangkan hipotesis.
Statistika sudah diterapkan di berbagai bidang, di antaranya manajemen, pemerintah, kepribadian, sejarah, dan biologi. Saya akan melanjutkan kesimpulan yang akan saya bahas pada video kali ini dari penjelasan sebelum-sebelumnya dari teman-teman saya. Matematika dan statistik merupakan sarana berpikir ilmiah untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah. Yang kita perlu adalah penunjang, yaitu sarana berpikir ilmiah berupa bahasa, logika, matematika, dan statistik. Matematika mempunyai peran secara deduktif dan statistik secara induktif. Proses pengujian dalam kegiatan ilmiah, kita diharuskan menguasai dan menggunakan metode penelitian yang pada hakikatnya adalah pengumpulan fakta untuk mendukung hipotesis yang akan kita ajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik, kita harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir yang baik pula. Salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peran masing-masing sarana berpikir tersebut dengan melalui proses-proses yang ada. Dalam pembahasan tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa matematika dan statistik sebagai bahasa universal dalam konteksnya yang berpikir secara ilmiah. Sekian penjelasan dari saya, dan saya mohon pamit jika ada salah kata dari saya dan juga teman-teman saya, mohon maaf. Dan semoga video kali ini, video kelompok kami, bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.